Istri soleha itu sering mengalami salah kaprah di 3 hal ini. Nah, jangan sampai 3 kesalahan ini itu jadi blunder yang bikin suami itu menjauh atau bahkan selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda, baik, di edisi kali ini saya ingin mengupas beberapa kesalahpahaman yang sering saya jumpai di kalangan para istri, terutama yang berkonsultasi dengan saya. Salah paham yang saya maksud di sini adalah salah memahami konsep istri solihah. Ya, jadi setelah saya gali dari banyak klien saya, setidaknya ada 3 kekeliruan pemahaman mengenai gambaran seperti apa sih sosok istri solehah itu. Nah, yang pertama yang sering dipahami para istri adalah istri solehah itu rajin ibadah, ya, terutama sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, bertilawah Al-Quran dan sebagainya. Apakah rajin beribadah sunnah itu salah, Bun? Nah, tentu yang salah bukan soal ibadahnya. Bahkan saya pun menganjurkan klien-klien saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Tapi yang sering salah di lapangan adalah soal bagaimana menempatkan ibadah sunnah itu. Nah, jadi banyak istri yang lebih mementingkan tahajud daripada melayani hasrat biologi suami. Ya, banyak istri yang puasa sunnah tanpa minta izin ke suami. Banyak istri ya yang memperlama bacaan Al-Qur'annya, sedangkan suami di sini sudah menunggu jatah malamnya. Hal-hal seperti ini meskipun tampaknya itu baik, bagus, solihah, sebenarnya itu malah keliru. Sebagai istri solihah, mendahulukan kewajiban pada suami itu fardu, melayani suami itu fardu. Ya, jangan sampai ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan tadi itu justru mengganggu ibadah yang fardu ini, yaitu berumah tangga. Jadi ketika Bunda tahajud ya, tapi suami mengajak berhubungan intim, nah yang wajib Bunda dahulukan adalah melayani suaminya. Nah, karena bisa jadi disitulah letak ridhonya Allah ke Bunda. Ketika Bunda lebih memilih tahajud, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, tapi hasrat suami itu malah terabaikan, nah ini justru Allah malah tidak ridho, Bun. Kecuali kalau ibadah yang Bunda lakukan ini ya adalah ibadah fardu, itu beda lagi ya. Misalnya nih, Bunda mendahulukan sholat fardu isya atau menolak berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ibadahnya sunnah, maka hak suami itu lebih wajib untuk ditunaikan. Bun, saya kan ingin selalu dekat dan tersambung sama Allah. Jadi ya saya lebih suka sholat sunnah. Oke, mungkin Bunda bertanya seperti itu ya. Jadi begini, Bun, dalam beribadah, apapun yang fardu itu wajib kita dahulukan. Nah, yang sunnah itu boleh kita tinggalkan. Nah, saya yakin Bunda sudah paham aturan ini ya. Ketika kita mendahulukan yang sunnah dan malah melalaikan yang wajib, awas ya, itu tanda ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu yang sangat halus. Nah, jadi kelihatannya sih kita rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin jaga wudhu, rajin puasa sunnah. Tapi yang senang ternyata bukan Allah, tapi setan. Kenapa? Karena posisi kita adalah istri yang punya kewajiban menyenangkan suami. Paham ya, Bun? Saya tahu ini tidak selalu mudah, karena sekali lagi suami kita manusia yang jauh dari sempurna. Sedangkan berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kalau udah terbiasa itu rasanya nikmat banget. Nah, nikmat ini sering jadi jebakan buat kita yang merasa sudah dekat sama Allah. Baik, kemudian salah kaprah yang kedua sebagai istri, yaitu merasa lebih wajib berbakti pada orang tua sendiri daripada ke suami. Ya, mau apa-apa izinnya ke orang tua, ke suami malah enggak. Nah, itu yang keliru. Makanya perlu kita luruskan bersama-sama bahwa ketika kita sudah menikah, kita adalah hak dan tanggung jawab suami kita. Dan suami kita itu akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah langsung. Nah, makanya selama Bunda sudah memposisikan diri di tempat yang tepat, gak usah khawatir pun, Bunda ada dalam jaminan Allah. Baik, kemudian salah kaprah yang ketiga,
Nah, ini yang paling banyak dialami para istri yang merasa ingin dekat dengan Allah, yaitu terlalu menjaga sopan santun saat melayani suami di ranjang. Nah, jadi ini juga salah besar, Bun. Oke, di sini kita mungkin beranggapan ya, yang namanya orang beragama itu nggak bisa seenaknya sendiri. Jadi ada aturannya, harus punya malu ya, harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu haram, ini haram. Ya nggak gitu, Bun. Ya, Syekh Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain itu pernah mengatakan, sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang membuang perisai malu ketika menanggalkan pakaian di hadapan suaminya dan memasang perisai malu ketika ia berpakaian kembali. Nah, artinya jika seorang istri semakin beriman, dia itu justru yang semakin agresif, aktif, terbuka untuk lebih menawarkan diri, bahkan terbuka soal bagaimana meraih kenikmatan hubungan intim bersama suami. Ya, nggak ada malunya sama suami, nawarin hubungan intim itu ya udah kayak menyuguhi masakan favorit suaminya. Nah, kalau soal masakan kan kita kadang tanya ke suami ya, Bun, ayah, sukanya makanan apa? Manis, asin, atau pedas ya? Mau dimasakin apa nih? Mau dibikinin kayak gini nggak? Nah, seperti itulah istri soleha ketika diranjang, Bun. Terbuka, mau aktif, dan punya antusiasme yang tinggi. Nah, dengan begitu, kita justru mendapatkan predikat istri soleha di mata Allah. Sebagaimana riwayat hadis Rasulullah yang berbunyi, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Saya tahu ini semua tidak mudah ya, karena saya teringat ada kata-kata perjalanan menuju surga itu menanjak dan berkelok-kelok, sedangkan perjalanan ke neraka itu penuh dengan kemudahan dan kesenangan. Nah, ngomong-ngomong soal ranjang, Bunda di sini boleh gunakan parfum Anira ini, Bun, untuk membantu hajat Bunda dalam mengikat batin dan hasrat suami untuk Bunda. Jadi parfum Anira ini yang sudah saya wirid secara khusus, sehingga insya Allah wanginya itu mengandung energi karomah yang bisa Bunda manfaatkan. Jadi saran saya, ketika berhubungan intim, jangan lupa satu amalan sunnah ini ya, Bun, yaitu memakai wewangian. Ya, Rasulullah bahkan bersabda bahwa beliau sendiri itu mencintai wewangian. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa ditawari minyak wangi, janganlah menolak, karena minyak wangi itu enak aromanya dan ringan membawanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini jadi sebuah motivasi buat kita untuk menegakkan sunnah dalam rumah tangga kita, sehingga insya Allah rumah tangga kita itu akan semakin berkah. Baik, semoga video ini bermanfaat dan silahkan Bunda boleh share ke orang-orang terdekat supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan jika ada yang ingin dikonsultasikan secara profesional, Bunda bisa langsung saja mendaftar melalui Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.